Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru atau ratingan terbaru ya. Tepatnya harinya saya mulai hari Senin ya, hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 14 ya, tanggal 15 sampai tanggal 16. Tentunya masih di bulan April ya, 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya, memasuki minggu ketiga ya, bulan April ini. Inilah perubahan yang akan kamu rasakan ya. Temanya seperti itu. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut ya, setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat untuk zodiaknya dulu. Di sini ada Pisces, artinya Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakannya. Oke ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Pisces memasuki minggu ketiga bulan April ya. Pisces asmara, kartu utama muncul petunjuk The Empress ya. Ada wanita sedang duduk ya. Ini kelihatannya wanita ini ada tanda-tanda kehamilan ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Tower. Ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh ya. Oke ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya. Ini kelihatannya awalnya bagus ya. Gini, ingat ya. Ini awalnya bagus, berjalan sesuai rencana lah. Ada kestabilan di situ, saling menyayangi, saling pengertian ya. Gitu loh, saling bahagia. Ada. Awalnya seperti itu. Ya. Jadi apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan, ini kelihatannya sudah kalian rasakan, sudah pernah kalian rasakan. Bahkan saya mengatakan di sini sangat-sangat bagus, sangat-sangat positif di sini. Ada kesenangan juga, kegembiraan. Awalnya seperti itu. Cuman entah kenapa ya, berjalan seiringnya waktu, tiba-tiba serasa ada sebuah energi lain ya yang masuk di dalam kehidupan asmara sehingga kalian mendapatkan kesulitan.
Karena jelas kartu konflik mengatakan muncul the tower, artinya yaitu tadi, tiba-tiba seperti ada suatu energi yang kurang baik dan itu sangat berpengaruh di suasana asmara kalian. Ada seseorang yang tidak suka, yang toksik, yang tidak mau melihat kalian bahagia, kalian adanya sebuah kerumitan akhirnya sama orang toksik itu. Jadi waspada ya untuk Pisces ya. Karena banyak orang toksik ya, yang luarnya baik tapi hatinya busuk. Ya. Yang luarnya ingin membantu tapi ingin menjerumuskan kalian, harap waspada. Banyak ini orang-orang sekeliling Pisces yang sengaja untuk menghancurkan kalian. Nyatanya apa? Nyatanya sudah jelas. Untuk urusan asmara, ini terdeteksi ya, secara tarikan energi kalian pun awalnya bagus, penuh keberuntungan, penuh pencapaian, penuh kebahagiaan, keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian. Kenapa itu semua terjadi tiba-tiba adanya muncul petunjuk the tower? Nah, itulah yang saya katakan. Seiring berjalan waktu tiba-tiba adanya sebuah konflik yang luar biasa. Adanya, ya kalau dikatakan kehancuran ya bisa saja. Nah gitu loh. Karena itu tadi sobat, banyak orang-orang sekeliling kalian ataupun bahkan orang yang kalian kenal pun di sini bisa saja ini toksik. Di luarnya baik, tetapi tidak mau melihat asmara kalian, iri, sehingga dia adanya sebuah energi-energi negatif mempengaruhi kalian. Jangan heran, jangan kaget ketika adanya sebuah konflik, mendatangkan sebuah problem dengan pasangan kalian. Ini waspada ya. Ini banyak ini orang-orang sekeliling Pisces ya, yang bermuka dua lah. Banyak ini. Sehingga ya itu tadi, asmara kalian kacau akhirnya. Nah, sekarang bagaimana? Ya tinggal pandai-pandai kalian. Bisa nggak waspada? Bisa nggak menanggulangi orang-orang toksik ini? Itu kan balik lagi sama kalian. Tapi nanti kita deteksikan biar lebih jelas ya. Kan sangat disayangkan di sini. Ibaratnya bangunan yang sudah susah payah kalian bina sama pasangan, sudah sama-sama berusaha keras bagaimana untuk menciptakan kebahagiaan, keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian. Tiba-tiba ada orang yang nggak suka, yang berusaha menghancurkan kalian. Mungkin sama-sama terpancing emosi juga bisa akhirnya kalian. Akhirnya bentrok sama pasangan. Ya itu tadi loh, gegara. Ya ada pihak ketiga gitu loh intinya ya. Oke, nanti kita deteksi ya. Kita lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir Pisces. Kartu utama muncul petunjuk Knight of Pentacles ya. Ada prajurit naik kuda membawa satu koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk Death. Kalau ini prajurit naik kuda membawa Pentacles, kalau ini prajurit tengkorak ya, naik kuda melangkai mayat ya di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya. Knight of Pentacles. Ini artinya apa? Ini artinya di sini kalian ingin menunjukkan ya, ataupun kalian ingin membawa perubahan besar ini kelihatannya di faktor pekerjaan ataupun karir. Artinya apa? Artinya di sini masih adanya tahap keinginan dan itu belum bisa kalian rasakan sobat. Meskipun ada ya, ataupun mungkin kalian kondisinya masih stabil. Ya katakanlah seperti itu. Dan ini kelihatannya kalian ingin mencari peluang, ingin lebih stabil lagi. Semoga bisa dipahami ya. Artinya apa? Artinya di sini lagi-lagi kalian ingin mencari solusi, ingin mencari langkah ke depannya itu bagaimana agar ada sebuah perkembangan, agar ada sebuah peningkatan, agar bisa sesuai ekspektasi kalian yang lebih, ekspektasi kalian berharap seperti itu. Makanya di sini masih banyak yang kebingungan untuk bisa mendapatkan kestabilan, untuk bisa mendapatkan yang sesuai, yang lebih dari ekspektasi kalian saat ini. Cuman intinya ataupun larinya bahwa kalian ingin adanya sebuah perubahan yang besar, itu yang kalian harapkan di sini. Cuman harap waspada sobat ya. Ini yang akan menjadi batu sandungan buat kalian. Muncul petunjuk Death ini artinya ada sebuah dua makna. Bisa saja yang pertama akan ada perubahan cepat ya, dan itu akan menguntungkan kalian sesuai ekspektasi, sangat sesuai ekspektasi kalian. Ada pencapaian di situ. Nah, mana kedua apa? Mana kedua di sini akan ada perubahan cepat dan itu merugikan kalian.
sudah tidak sesuai ekspektasi kalian, sangat jauh dari ekspektasi kalian. Ini harap waspada. Kenapa seperti itu? Karena jelas di dalam diri kalian ada residual energi, ada tembakan energi di situ. Kalau kalian lebih kuat energi positifnya, maka perubahan cepat akan keberuntungan berpihak sama kalian. Nah, begitu sebaliknya, kalau kalian lebih kuat energi negatifnya, maka dampak perubahan merugikan secara cepat buat kalian. Berdampak akan merugikan. Cuman lagi-lagi kartu dead ini memberikan pesan, apapun nantinya yang terjadi, ya, terlebih-lebih ketika mungkin tidak sesuai ekspektasi kalian, masih adanya kesulitan-kesulitan, ini kartu dead memberikan pesan bahwa sahabat Pisces tidak boleh menyerah, apalagi stuck, diam, apalagi mundur, nanti semakin ruwet nanti masalah kalian. Tetap harus berani melangkah maju. Perkara nanti ada berhasil atau tidak dipikir belakangan. Ketika berhasil syukur alhamdulillah, ketika tidak berhasil minimal kita akan tahu di mana letak kegagalan dan kita akan perbaiki. Minimal kan di situ. Cuman yang jadi masalah di sini apa ya, kelihatannya memang masalah yang kalian hadapi ini di luar logika sobat. Ya tetap apapun itu ya, entah secara logika, entah di luar logika, yang jelas harus ada kalian berani melangkah maju. Artinya ya cari solusinya. Nah gitu loh maksudnya. Cari permasalahannya, temukan solusinya dan jalankan. Kalau logika, selesaikan logika. Kalau di luar logika, ya selesaikan secara energi. Yang saya mengatakan dibuka auranya biar bagus. Seperti itu ya. Karena jelas di sini muncul death ya. Harap waspada. Jadi kesulitan kalian ini bisa unsurnya alami, bisa tidak. Cuma lebih kuat unsurnya tidak alami di sini. Ada orang toksik. Oke lanjut. Di keuangan ataupun rezeki Pisces, kartu utama muncul petunjuk 4 cup. Ada 4 cup sama seseorang duduk di bawah pohon. Dikonfirmasi muncul petunjuk strength, ada wanita menaklukkan singa ya, strength. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya tentang keuangan ataupun rezeki. Dimana kalau saya merasakan akhir-akhir ini ya, meskipun mungkin dulu ataupun kemarin, bahkan sampai akhir-akhir ini pun, ini yang saya rasakan energi kalian itu kok saya rasa begitu berat ya untuk sahabat Pisces ya. Artinya apa? Artinya di sini terkoneksi loh sama saya. Bahwa secara keuangan, finansial ini apa ya? Adanya sebuah penurunan di sini. Terkadang kalian dibikin capek, dibikin lelah, baik secara suasana pemikiran maupun secara suasana batinia ataupun secara tindakan. Yang dimana di sini memang apa ya, lebih banyak kebutuhan, tetapi penghasilannya kalian itu minim gitu loh, ataupun bisa dikatakan kurang bisa memenuhi. Makanya kalian banyak dibingungkan, dibikin pusing, dibikin capek. Ya. Kalian selalu memikirkan solusinya bagaimana, jalan keluarnya bagaimana agar bisa stabil. Karena di sini juga berhubungan sama faktor pekerjaan, bisa saja. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ini pengeluaran kalian cukup besar ya. Ada saja pengeluaran, tapi pemasukan ini tidak imbang, makanya dibikin lelah. Dan kalian kelihatannya selalu berpikir, selalu mencari ide dan solusi. Apakah tidak boleh? Ya boleh. Tapi sekali lagi di kartu 4 cup di sini disarankan ya harus kalian kasih waktu jeda sobat. Kasih waktu istirahat. Jangan diforsir untuk mikir, untuk endang cepat mencari solusi, menemukan solusi agar bisa stabil. Tidak bisa seperti itu. Semua ada proses. Semua ada langkah-langkah. Tidak bisa ujuk-ujuk satu kali lompat semuanya selesai. Kan tidak seperti itu. Jadi tetap kita boleh berpikir, tetap kita boleh mencari ide solusi asalkan dijaga ataupun dikasih waktu jeda untuk kesehatan kita. Jangan diforsir mikir ya, sekali-kali ya dirilekkan dulu lah, disenangkan dulu, direfreshkan dulu secara pemikiran. Kita buat senang-senang, kita buat ngopi tipis-tipis, kita buat rekreasi tipis-tipis. Kan ibaratnya seperti itu. Nah, setelah kita refresh, ya kita lanjut mikir lagi. Kalau kita selalu dihantam mikir dan mikir, itu biasanya malah tidak menemukan solusi sobat. Karena apa ya, kepala kita ini sudah penuh masalah. Kalau kita serang dengan sebuah pemikiran-pemikiran, ya nggak akan ketemu jalan solusi. Yang ada malah kalian nanti sakit. Kan seperti itu. Nah makanya dikurangi dulu bebannya. Ya, kita buat senang-senang agar biar lepas masalah kepenatan itu lepas, baru kita
berpikir ulang, berpikir kembali bagaimana mencari solusi. Kan seperti itu. Karena jelas di sini ada sebuah masalah, ada sebuah problem, sehingga adanya sebuah penurunan di faktor keuangan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas kartu konflik memberikan sebuah sinyal muncul petunjuk strength. Sekali lagi ini pertanda apa? Ini pertanda bahwa kalian barusan mengalami sebuah peristiwa, mengalami sebuah beberapa masalah, sehingga membuat penurunan, sehingga membuat seret rezeki kalian tidak seperti biasa. Seperti apa yang semula lancar, semula ada saja pemasukan nggak tahu dari mana tiba-tiba seperti terhenti, seperti miliknya itu kecil, seperti itu ya. Cuman yang menjadi nilai positif di sini, meskipun demikian, meskipun banyak kesulitan ini kelihatannya sahabat basis tidak mau menyerah. Nah itulah yang membuat kepositifan di dalam diri kalian. Ini kelihatannya banyak juga ini sahabat basis yang kelihatannya tidak mau menyerah, ingin memperbaiki, adanya sebuah keniatan yang luar biasa, ya itu bagus lah. Karena apapun itu kelihatannya strength juga memberikan apa? Adanya sebuah kebaikan, adanya sebuah perubahan. Bisa saja di sini akan ada sebuah hantaman rezeki yang baru. Asalkan ya itu tadi, kalian tidak boleh menyerah, ya, tetap tetap berusaha lah, tetap diperjuangkan biar kalian bisa menyelesaikan masalah sehingga apa? Akan hadir rezeki-rezeki. Seperti itu ya. Ini saya rasakan sih masalahnya ini kelihatannya ya tidak begitu lama sih. Ini kalian masih lancar loh. Entah ya masuk akhir-akhir ini ataupun memasuki minggu ketiga ini baru ibaratnya baru kerasa gitu loh. Adanya kesulitan ya. Ibarat air yang semula itu lancar ya. Tiba-tiba milihnya itu kecil. Seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ketiga ya, bulan April ya. Inilah perubahan yang akan kamu rasakan. Jadi bisa dikatakan perubahannya ini waspada ya untuk komunitas terbesar basis. Kelihatannya masih banyak suatu masalah ataupun problem yang sedang menghantam kalian. Ini waspada komunitas terbesar. Bisa saja yang kemarin damai dingin 3 hari ke depan berkonflik. Atau bahkan sudah berkonflik sampai 3 hari ke depan pun belum terselesaikan. Jadi harap waspada ya. Karena jelas di sini memang ada orang toksik sobat. Yang tidak suka sama kalian, yang mempengaruhi asmara kalian yang dimana kondisinya awalnya itu stabil, baik-baik saja, penuh keharmonisan, penuh kebahagiaan, tiba-tiba berubah menjadi ekstrim kayak gini. Adanya sebuah masalah yang akan kalian hadapi. Ini waspada untuk 3 hari ke depan ya. Apakah semua basis? Ya tidak, ini komunitas terbesar. Jikapun ada masih ada kestabilan, masih ada penyelesaian masalah, masih ada keharmonisan, berarti kalian masuk komunitas terkecil. Ya katakanlah aman lah, komunitas terkecil. Itu pun mungkin aura kalian masih bagus. Mungkin sudah pernah kalian buka sendiri auranya ataupun minta bantuan sama orang lain. Itu komunitas terkecil bagus ya, tapi untuk komunitas terbesar ini waspada ya. Akan ada hal-hal yang memang kurang bagus ini di asmara kalian. Tapi ketika yang betul-betul nggak suka sama kalian, yang betul-betul mempengaruhi kalian, entah secara pengaruh itu datangnya di kalian, entah secara pengaruh ini datangnya di pasangan kalian. Pokoknya waspada ya. Ini kelihatannya sih kurang bagus. Artinya sebuah gejolak. Oke ya, lanjut. Kalau di pekerjaan ataupun di karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini, perubahan ya, inilah perubahan yang akan kamu rasakan. Jadi perubahannya bisa dikatakan ini 50-50 ya untuk basis. Bisa saja ada perubahan yang mungkin masih stabil ya, gitu. Mungkin ada pencapaian di situ meskipun tidak terlalu drastis. Ya bisa saja di sini yang 50% satunya adanya sebuah penurunan, adanya kesulitan ya. Karena ada beberapa faktor yang memang membuat problem, yang membuat masalah. Makanya saya tadi mengatakan banyak yang tertembak ya, basis.
di asmara. Bisa saja larinya di pekerjaan juga ikut kacau. Saran saya harus dinetral ya, harus dibuka kembali auranya sobat. Biar bagus langkah ke depannya, biar tidak berpengaruh kemana-mana. Pasti itu berimbas. Kalau kalian biarkan itu sudah pasti akan mengakar kemana-mana, berimbas kemana-mana. Yang faktornya semula baik, tiba-tiba terkontaminasi menjadi hal-hal yang merugikan kita, yang akan membuat kita kecewa, yang membuat kita bersedih. Karena apa? Kita biarkan. Akhirnya berefek gitu loh sobat. Jadi sekali lagi, kalau untuk asmara ini sekali lagi ya, komunitas terbesar waspada, kalau di pekerjaan ini 50-50. Ya. Bisa saja akan ada perubahan, mungkin meskipun tidak secara signifikan, ya katakanlah masih stabil lah, masih aman lah. Yang 50% satunya lagi ini bisa saja ada keterpurukan, ada masalah yang menghantam, ada kesulitan di situ. Seperti itu ya. Kalau bisa di netral ya. Ini betul-betul ada sebuah perubahan yang akan mengejutkan loh ini. Oke lanjut. Kalau di keuangan kalau keuangan ataupun rezeki ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ketiga bulan April, inilah perubahan yang akan kamu rasakan. Ini sama ya, 50-50 ya untuk Pisces ya. Bisa dikatakan ada yang 50% akan dihantam sebuah rezeki, entah dari mana datangnya, besar kecil syukuri sobat. Energinya masih bagus kok ya. Makanya terdeteksi 50-50. Nah, yang 50% satunya lagi ini waspada. Artinya bahwa di dalam kehidupan secara finansial, secara keuangan ini masih banyak yang kesulitan. Apalagi saya tadi melihat barusan jatuh ya, artinya barusan terpuruk karena adanya sebuah problem. Dan ini susah masihan. Jadi hari ke depan masih susah bangkit. Bisa saja mulai dulu sampai kemarin ya kalian tetap kesulitan dan belum menemukan solusi. Belum menemukan kestabilan ulang. Makanya terdeteksi 50-50. Seperti itu ya, karena energinya cukup kuat ya, yang menutup aura kalian ini cukup kuat. Ya ketika mungkin kalian tidak percaya, ya monggo nanti bisa kalian rasakan. Itu kesulitan akan menghantam ya, kalian nantinya di berbagai faktor. Karena sudah jelas loh, di asmara muncul the tower, ini menandakan bahwa dalam tanda kutip ada sebuah energi dari orang toksik yang dimana menembak kalian. Jadi kalian ini tertembak energi black magic. Terus di pekerjaan juga. Gitu. Artinya sebuah pengaruh juga di sini, energi negatif lagi. Nah, seperti itu ya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Ya, jadi sekali lagi 50-50 untuk keuangan ataupun rezeki 3 hari ke depan ya. Oke sobat ya, nah, tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan. Ini semua bersifat general reading, energinya luas mengajak, nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran biar tidak timbul tanya besar, ya silakan konsul secara pribadi. Apalagi ketika kalian ada masalah, ada problem, saya akan memberikan saran solusi terbaik. Lebih-lebih ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura, saya akan berusaha untuk membantu menghancurkan dinding penghalang. Sehingga apa? Sehingga aura kalian bisa terpancar kembali, bisa stabil lagi, bisa berseri-seri kembali, sehingga akan bisa mengundang keberkahan, kerezekian, kepositifan di dalam hidup kita. Karena apa? Dinding penghalangnya sudah hancur. Nah, ketika ada dinding penghalang, ya maka kebaikan, keberkahan, kerezekian ini akan berpindah sama spesies-spesies yang sudah terbuka auranya. Nah, seperti itu sobat, untuk sedikit pemahamannya. Karena ketika aura kita terbuka, tidak ada dinding penghalang, otomatis sudah lost, sudah masuk. Nah, sering mendapatkan sebuah kesenangan-kesenangan dalam hidup. Seperti itu ya. Oke ya. Nah, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya memberikan sebuah pesan agar kalian lebih waspada langkah kedepannya sobat, dan lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Nah gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Tetap ada 3 poin agar nasib kita lebih berubah. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan dari orang-orang di bidangnya ataupun orang yang kalian kenal, sharingkan. Nah gitu loh, jangan dipendam. Ketika kalian sharingkan, otomatis kan bisa meringankan beban kalian. Nah, maka
persentase energi negatif akan bisa menurun. Syukur-syukur menemukan solusi. Nah, poin ketiga apa? Poin ketiga, ya sudah, tinggal perjuangkan. Jangan pernah memperjuangkan doa kalian, berusaha terus. Jangan pernah, ya, istilahnya itu jangan pernah menyerah untuk berjuang di ikhtiar, jalankan terus. Setelah itu sudah selesai semua, kunci terakhir apa? Ya sudah, kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, disitu letak kuncinya sobat. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Oke sobat ya, intinya ataupun kesimpulan dari semua yang sudah saya informasikan, ya, sekali lagi ini, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Pisces, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.